Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'du. Alhamdulillah. Para jemaah sekalian, pertama kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya, atas ma'unahnya, atas hidayahnya, atas petunjuknya, atas taufiknya, sehingga kita bisa datang ke sini. Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa berkumpul, hadir, melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan untuk bermujalasah, bermuzakarah, bertawasi, sekaligus mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Asr, Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata Allah, sesungguhnya semua manusia termasuk kita dalam kerugian, rugi, kecuali 3 orang. Siapa saja? Alladzina amanu, orang yang beriman, dan kita alhamdulillah beriman. Wa amilus solihat, dan mengamalkan amal-amal yang soleh, dan alhamdulillah insyaallah kita di sini dalam rangka beramal dengan amal yang soleh, dan kemudian wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita dalam rangka bertawasi, saling berpesan, saling mengingatkan dalam kebenaran, kebaikan, dan kesabaran. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah uswah kita, qudwah kita yang harus kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana beliau pernah bersabda begini, Ballighu anni walau ayah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan dari saya walaupun sekedar 1 ayat. Artinya di sini kita dalam rangka mengimplementasikan perintah Nabi tersebut, menyampaikan 1 ayat dari beliau. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Naddarallahu mru'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighah, kata Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menerangkan hati seseorang di mana dia mendengarkan 1 hadis dariku, kemudian menghafalnya, kemudian disampaikan kepada yang lain. Maka di sini kita dalam rangka untuk menyampaikan hadis Rasulullah, dan kita akan sampaikan pula hadis ini kepada keluarga kita dan orang-orang yang bisa kita sampaikan kepadanya dari sanak famili dan lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan masuk dalam sebuah bab pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Babnya babul hassi alal istiyad minal khair fi awakhiril umr. Babul hassi, bab anjuran. Al-hassi itu anjuran. Jadi bab anjuran alal istiyadi, atas untuk menambah, memperbanyak minal khair, dari kebaikan, fi awakhiril umr, di akhir-akhir usia, di akhir-akhir umur, artinya di waktu senja, waktu sepuh ya. Jadi ada suatu bab, ini babnya unik, menganjurkan kita kalau sudah tua, ya janganlah kebanyakan main lagi, perbanyak untuk melakukan kebaikan, intinya begitu ya. Jadi bab menganjurkan kita di akhir-akhir umur kita itu memperbanyak kebaikan. Dan ini sudah ada contohnya, Rasulullah SAW sudah ada hadisnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana kebiasaan dari Al-Imam An-Nawawi dalam Kitab Riyadhus Shalihin, beliau memulai setiap babnya dengan ayat dari Al-Quran, kemudian baru lanjutkan dengan hadis. Di sini beliau memulai dengan sebuah ayat surah Fatir ayat 37. Cuma beliau potong, panjangnya nanti saya bacakan. Qala Allah Ta'ala awalam nu'abbirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidakkah kami panjangkan umur kalian, kemudian bisa mengambil peringatan, orang yang mengambil peringatan, dan telah datang pada kalian an-nadhir. An-nadhir itu peringatan, ada 2 makna nanti. Ayat ini lengkapnya mengisahkan tentang keadaan orang di hari kiamat nanti, orang yang beriman dan orang yang kufur kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ke-36-nya surah Fatir, Allah menjelaskan tentang orang-orang yang kafir kepada Allah, tidak percaya kepada Allah. Ingat, kata-kata kafir ini tidak kasar Pak ya. Kafir itu artinya orang yang tertutup,
tidak mendapatkan petunjuk, tidak ada kata-kata yang kasar di sini. Maka setiap orang itu kafir terhadap apa yang tidak diimani. Kita kafir dengan keyakinan yang lain, dan mereka juga kafir dengan keyakinan kita. Intinya begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adzabiha kadzalika najzi kulla kafur." Kata Allah, dan orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, kelak mereka akan mendapatkan naru jahannam, siksa neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kemudian apa? Di neraka itu Allah menjelaskan begini, la yuqda 'alaihim fayamutu. Mereka tidak dibinasakan sampai mereka mati, tidak. Wala yukhaffafu anhum, tidak pula diringankan azab mereka, tidak. Tidak la yukhaffafu anhum min azabiha kana kadzalika najzi kulla kafur. Tidak dibinasakan, dibuat mati, tidak. Juga siksaannya tidak pernah diringankan. Enggak ada kata-kata libur, Pak. Enggak ada hari guru, enggak ada hari kemerdekaan, enggak ada. Sekali masuk neraka, siksaan akan terus selamanya begitu. Maka rugi kita kalau kita lebih memilih kehidupan yang sementara ini, kemudian mengorbankan kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Naudzubillah, summa naudzubillah. Beginilah kata Allah Subhanahu wa taala, kita membalas orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjelaskan begini, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka semuanya berteriak kelak di akhirat nanti, ya Allah, keluarkan kami, ya Allah. Ya Allah, balikan kami ke dunia, ya Allah. Kami ingin beramal dengan amal yang tidak kami kerjakan dulu, ya Allah. Penyesalan, penyesalan. Di mana-mana penyesalan datang di akhir. Tapi kalau sudah datang penyesalan, artinya sudah terlambat. Maka mereka kemudian bertanya, ya Allah, beri kami kesempatan untuk balik ke dunia. Untuk beramal dengan amal yang baik, ya Allah. Tapi apa kata Allah? Allah menjawab begini, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Tidakkah sudah kami panjangkan umur kalian? Sudah saya kasih umur yang panjang. Mengapa masih tidak bisa mengambil manfaat? Mengapa masih tidak bisa mengambil peringatan? Sedangkan yang lain sudah bisa mengambil peringatan, mendapat hidayah dari Allah, dia mencari petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan telah datang kepada kalian an-nadhir. Siapa an-nadhir? Peringatan. Maknanya dua nanti. Maka Allah kemudian melanjutkan, fadhu fama lizzalimin bin nasir. Maka nikmatilah, rasakanlah, tidak ada bagi orang zalim dari orang yang akan menolong mereka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Di sini, di mana mahallus syahidnya? Mahallus syahidnya adalah awalam nu'ammirkum, kata Allah. Ketika orang-orang kafir tadi, mereka kemudian teriak, ya Allah, balikan kami ke dunia. Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum, tidakkah kami panjangkan usia kalian, kami beri kesempatan kalian. Maka kesempatan itu, jamaah yang dimuliakan Allah, seperti dua mata pisau. Jadi seperti dua koin lah. Satu mengandung nikmat luar biasa, jika tidak dilakukan dengan baik, digunakan, maka dia mengandung azab luar biasa. Allah beri kesempatan kita untuk bisa lahir, untuk bisa menikmati nikmat Allah, untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa beribadah kepada Allah, untuk bisa taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, maka itu naudzubillah akan menjadi bumerang, menyerang kita, akan menjadi bukti kepada kita, kelak memberatkan kita pada hari kiamat nanti. Naudzubillah, summa naudzubillah. Qala Ibnu Abbas, di sini dikatakan, qala Ibnu Abbas wal muhakkikun. Ibnu Abbas mengatakan, dan muhakkikun, para ulama-ulama muhakkikun, ahli tahqiq. Ma'nahu awalam nu'ammirkum sittina sanah. Tidakkah kami panjangkan umur kalian 60 tahun? Artinya begini, kata-kata awalam nu'ammirkum ini, kata Ibnu Abbas mengatakan, tidakkah kami panjangkan umur kalian? Berapa? 60 tahun. Kami beri kesempatan kalian panjang umur kalian sampai 60 tahun. Kemudian kalian masih main-main, tidak mendapatkan petunjuk, tidak mencari petunjuk, tidak bisa mengambil peringatan, dan lain sebagainya. Maka itu tidak menjadi alasan bagi kalian untuk
memberi pembelaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari dalil kelak di hari nanti. Wa yu'ayyidul hadits allati sanadkuruhu insyaallah. Dan ini tafsiran Ibnu Abbas. Awalam nu'ammirkum, tidakkah kami panjangkan umur kalian 60 tahun itu? Kelak akan sesuai didukung oleh hadis yang kita sebutkan dalam hadis yang pertama. Ya, ada hadis pertama nanti Allah Subhanahu wa taala tidak mentolerir orang yang sudah usianya 60 tahun, Pak. Jadi ini harus kita perhatikan. Ada yang mengatakan wakila maknahu samani asyata sana. Jadi ada yang mengatakan maknanya adalah 80 tahun. 18 tahun ya, 18 tahun. Wakila arba'ina sana, ada yang mengatakan 80 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Wakila arba'ina sana, ada yang mengatakan arba'ina sana 40 tahun. 40 tahun. Tidakkah kami panjangkan umur kalian 40 tahun? Ini yang mengatakan qaulal Hasan Al-Basri Sayyidut Tabi'in. Kalau kita mendengarkan kata Hasan Al-Basri, maka itu adalah Hasan Al-Basri yang dari Basrah, yang Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya, tuannya tabi'in di bawah sahabat. Beliau adalah orang yang paling mulianya tabi'in. Wal Kilabi wa Masruq, dan Imam Masruq. Masruq disebut Masruq karena dia waktu kecilnya pernah dicuri, ya, dicuri waktu anak-anak, pernah diculik, kemudian ketemu lagi, kemudian namanya disebut dengan Masruq, yang dicuri. Wa nukila an Ibnu Abbas aidan, dan juga dinukilkan dari Abbas juga mengenai arba'in sana. Artinya begini, dalam ayat ini tidakkah kami panjangkan umur kalian? Itu sampai umur berapa sih? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 40 tahun. Pendapat 40 tahun juga pendapatnya Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu punya dua pendapat. Pendapat 60 dan juga 40 tahun. Wa naqulu, ini yang ajaib. Wa naqulu anna ahlal madinati kanu idza balagha ahaduhum arba'ina sana tafarragha lil ibadah. Kemudian dinukilkan bahwa sungguhnya penduduk Madinah itu, mereka kalau sampai umur mereka 40 tahun, maka mereka fokus ibadah. Jadi konsep pensiun, Pak, ya, jamaah yang dimuliakan Allah, konsep pensiun sudah ada. Artinya apa? Orang Madinah itu dulu, kalau sudah 40 tahun pensiun, Pak, udah nggak usah pensiun semuanya. Biarkan yang kerja yang muda-muda. Yang 40 tahun ke atas, mereka fokus untuk beribadah. Mereka Ahlul Madinah kalau sudah sampai 40 tahun mereka fokus tafarragh, mereka mengosokkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakila huwal bulugh, ada yang mengatakan memanjangkan umur mereka artinya sampai masa baligh, ya. Artinya kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kami panjangkan umur kalian sampai baligh. Baligh itu khilaf ulama. Imam Syafi'i mengatakan sampai baligh itu 15 tahun. Artinya sebelum itu masih dibolehkan untuk melakukan apa saja. 15 tahun sudah wajib taat kepada Allah. Hanafi mengatakan 18 tahun. Ini khilaf ulama. Cuma yang jelas, panjangnya umur kita itu, ya, panjangnya umur kita, kata Qatadah, itu akan menjadi bukti kelak yang akan memberatkan kita. Jangan bangga kalau kita panjang umur. Panjang umur itu bisa menjadi bukti yang memberatkan kita. Maka Qatadah mengatakan, Tulul umr, inna tulal umri hujjatun. Panjangnya umur itu hujjah alaina, nah, atas kita. Bisa menjadi bukti yang memberatkan kita. Ini sudah panjang umur kok. Sudah punya waktu belajar kok. Sudah harusnya bisa untuk mencari kebenaran, malah tidak mencari kebenaran. Malah masih saja berkubang dalam maksiat, maka kelak akan menjadi bukti yang memberatkan dia. Maka beliau mengatakan, "Fana'udzu bi an naghtarra bi tulil umr." Dan sungguh kita berlindung kepada Allah dari kita terpedaya dari panjang umur. Kadang kita semuanya hampir semuanya minta panjang umur. Padahal harus kita sadari bahwa panjang umur itu dia akan menjadi bumerang ke kita kalau kita tidak gunakan dengan sebaik mungkin. Maka lebih baik memang, ya, panjang umur tapi banyak kebaikannya. Tapi kalau nggak banyak kebaikan, ya mending nggak usah panjang umur gitu kan.
ketimbang panjang umur, kelak menjadi bukti atas kita, memberatkan kita, kelak akan menjadi saksi atas kita dan melemparkan kita, naudzubillah, summa naudzubillah, ke dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian mengatakan waja'akum an-nadhir, dan datang kepada kalian an-nadhir. Apa itu an-nadhir? Peringatan. Nah ini qauluhu ta'ala waja'akumun nadhir, qala Ibnu Abbas wal jumhur huwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. An-nadhir di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kami panjangkan usia kalian, kemudian sudah mengambil peringatan orang yang bisa mengambilnya, mengambil ibrah orang yang bisa mengambilnya, dan datang kepada kalian peringatan. Siapa itu? Al-Jumhur mengatakan peringatan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sudah datang Nabi Muhammad, mengajarkan kalian Al-Quran, mengajarkan hadisnya, memberikan rambu-rambunya. Rasulullah menjelaskan juga apa yang harus dilakukan, juga menjelaskan apa yang dilarang. Tapi masih tidak bisa mengambil peringatan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mentolerir pelanggaran yang terjadi setelah itu. Dalam pendapat yang lain yang dikatakan an-nadhir di sini adalah asyaib. Asyaib itu adalah uban. Jadi tidak kami tolerir kepada kalian yang sudah kami panjangkan umur kalian dan telah datang an-nadhir, peringatan. Apa itu peringatan? Yaitu datangnya uban. Kalau sudah mulai beruban, fisik mulai lemah, artinya kita harus siap-siap ini. Habis ini kita mau kemana? Setelah meninggal, apakah kita akan dilebur menjadi tanah? Ataukah kita kelak akan dibangkitkan kemudian diminta pertanggungjawaban? Ketika kita sadar bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban, maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah uban, bukan waktunya main-main lagi, itu maksudnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian hadis ini adalah hadis pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Hadis riwayat dari Abdurrahman bin Sakhr, ya, namanya Abu Hurairah. Beliau bersama Rasulullah sebentar, tapi hadis yang diriwayatkan luar biasa karena beliau senantiasa, walaupun 3 tahun bersama Nabi, beliau senantiasa bersama Nabi, mulai pagi sampai malam begitu terus. Kemudian beliau mengumpulkan semua hadisnya dan menjadi orang yang paling banyak hadisnya. Beliau mengatakan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, a'dzarallahu ila mri'in akhkhara ajalahu hatta balagha 60 sanatan, rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat Bukhari. Kalau sudah Bukhari, Bapak yang dimuliakan Allah, itu sudah hadis yang paling tinggi derajatnya, levelnya paling tinggi. Qala ulama ma'nahu lam yatruk lahu uzran idza amhalahu hadhihi al-muddah. Yuqalu a'dzara ar-rajul idza balagha al-ghayata fil uzr. Hadis ini Rasul bersabda begini, a'dzarallahu ila mri'in akhkhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Allah Subhanahu wa taala tidak mentolerir, tidak memberikan toleransi. A'dzar itu maknahu lam yatruk lahu uzran. Ulama mengatakan begitu. Allah tidak akan mentolerir, tidak akan memberikan toleransi kepada orang yang akhkhara ajalahu, yang Allah panjangkan umurnya sampai umur sittina sanah, 60 tahun. Maka kalau sudah 60 tahun, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan dalih lagi, tidak memberikan alasan lagi. Kalau anak kecil dia bermaksiat, melakukan kesalahan, normal, wajar anak kecil. Kalau anak muda, maklum anak muda memang sedang lagi senang-senangnya main. Orang yang berumur 25-30, orang yang sudah dewasa, kalaupun melanggar itu bisa dimaklumi. Kenapa? Karena masih pikirannya tentang masalah kehidupan luar biasa, tentang masa duniawi luar biasa. Pengen nyari inilah, ngejar cita-cita lah, pengen mengumpulkan itulah, pengen punya rumah lah, mobil, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah umur 60 tahun, apalagi alasannya? Gak ada. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada toleransi, tidak ada alasan, tidak ada dalih lagi
bagi orang yang umur 60 tahun kemudian tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Sudah habis toleransinya, tidak ditolerir. Makanya panjang umur sampai 60 itu hujah. Ya, itu beban atau dia itu akan menjadi bukti, saksi yang memberatkan kita. Ya, cuma ya harus disyukuri. Cuma syarat untuk mensyukurinya artinya kita gunakan dalam kebaikan. Maka Allah tidak mentolerir lagi, tidak ada alasan kelak. Maka dalam hadis, ada hadis ini disebutkan dari Abi Hatim an Atha marfu'an, hadisnya marfu' ya. Idza kana yaumal qiyamah qila aina abna'us sittin. Kelak pada hari kiamat itu nanti akan ada panggilan. Ada panggilan siaran. Aina abna'us sittin? Siapa yang nyampe umur 60 sini ngumpul semuanya. Dikumpulkan yang 60, dibedakan. Oh ini yang muda-muda nih ke sana nih. Yang 60 silakan ke sini. Ya mungkin yang muda-muda dapat toleransi lah ya, kan lagi muda kan ya, meninggalnya muda. Kalau salah mah dimaaf-maafkan lah ya. Tapi kalau 60 tahun silahkan berkumpul di sini. Maka Allah kemudian tidak mentolerir orang yang umurnya 60 tahun tapi masih kelakuannya seperti anak muda. Harusnya kalau sudah sampai 60 tahun, maka dia harus sudah fokus beribadah. Dia lebih fokus pada kebaikan. Ibadah ini bukan ibadah dalam artian kemana-mana berzikir, enggak. Tapi ibadah dalam artian ibadah secara umum. Bahkan kegiatan sosial itu juga bagian dari ibadah. Maka fokusnya kalau sudah umur 60 tahun bukan fokus bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tapi fokus untuk apa? Menyebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya, membantu orang sebanyak-banyaknya, melakukan kegiatan sosial sebanyak-banyaknya, juga dibarengi dengan kegiatan ibadah fisik ya, sholat, berzikir, baca Quran sebanyak-banyaknya. Itu yang harus dilakukan oleh orang yang umurnya 60 tahun. Ini sudah waktunya pensiun, Pak ya. Kadang-kadang orang sudah pensiun itu malah kebingungan, mau ngapain saya? Ada orang setelah pensiun, tahu-tahu dia bingung, lama-lama pikun katanya. Harusnya itu kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah. Kesempatan kita untuk menebar kebaikan. Dulu kita mengumpulkan yang banyak untuk diri kita, untuk keluarga kita. 60 tahun waktunya kita memberikan sebanyak mungkin kebaikan, sebanyak mungkin kita memberikan bantuan kepada orang lain. Maka kesimpulan hadis ini, Allah tidak akan mentolerir, Pak. Ini ancaman luar biasa bagi yang sudah umurnya 60 tahun. Walaupun yang muda juga bukan berarti akan selamat, enggak juga ya gitu ya. Cuma kalau umurnya 60 tahun masih nakal, itu kebangetan lah gitu maksudnya. Tapi kalau muda itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau muda nakalnya luar biasa, tetap aja sama. Kemudian di dalam hadis lain, ada hadis lain. Hadis ini riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni fi asyakhi Badrin. Kata Ibnu Abbas ini namanya Abdullah. Abdullah Ibnu Abbas. Abdullah Ibnu Abbas ini putra dari Abbas. Abbas itu adalah pamannya Nabi. Artinya Abbas ini pamannya, Abdullah bin Abbas ini adalah sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan Abdullah bin Abbas ini lahir 3 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan lahir bahkan ketika hijrah, tahun ketika hijrah. Artinya beliau meninggal, Rasulullah meninggal, Ibnu Abbas ini baru umur 10 tahun atau 13 tahun. Masih kecil luar biasa. Bahkan beliau bersama Nabi itu mungkin hanya sekitar 3 tahunan. Jadi tahu Nabi, berinteraksi dengan Nabi, cuma karena beliau adalah sepupunya, dekat dengan Rasulullah, 3 tahun. Maka Abdullah bin Abbas ini suatu ketika oleh Umar radhiyallahu anhu wa arda, di masa Umar ketika menjadi khalifah, beliau masukkan memanggil Abbas, Abdullah bin Abbas, bukan Abbasnya, bukan pamannya, Abdullahnya, anaknya. Karena Umar yudkhiluni fi asyakhi Badrin, beliau memasukkan di golongan orang-orang sepuhnya Badar. Jadi
Jadi kan perang Badar kan di awal-awal itu, yang perang sudah sepuh-sepuh. Kemudian yang didahulukan dalam masalah musyawarah. Maka begini, ketika Umar itu menjadi pemimpin, khalifah, Umar itu mempunyai penasehat ya, atau tempat apa majelis untuk musyawarah lah ya. Kalau ada problem, Umar langsung manggil mereka untuk musyawarah. Yang dipanggil itu tentu yang sepuh-sepuh gitu ya. Cuma Abdullah bin Abbas ini dilibatkan oleh Umar. Yang lain sepuh-sepuh, Abdullah bin Abbas diikutkan, ayo masuk ke dalam majelis musyawarah ini. Ini penasehat presiden dalam zaman sekarang ya. Kemudian begini, faka'anna ba'dhum wajada fi nafsihi. Sebagian dari mereka, orang-orang yang sepuh ini, seolah-olah mereka agak terima. Ini kenapa kok gini ya? Maka dia mengatakan, lima yadkhulu hadha ma'ana walahu abna'un mislu. Kenapa kok Umar ya membiarkan dia masuk ke kelompok kita ini? Ini majelis musyawarahnya ini, majelis pertimbangan presiden, majelis penasehatnya. Yang lain kan sepuh-sepuh. Kenapa kok Abdullah bin Abbas ini masuk ke sini? Dia kan masih seperti anak kita, kecil-kecil kan begitu. Maka kemudian, faqala Umar innahu min haitsu alimtum. Kata Umar, ya sudah, kalian kan tahu Ibnu Abbas ini siapa? Abdullah bin Abbas ini. Beliau itu walaupun muda, tapi beliau luar biasa keilmuannya. Abdullah bin Abbas itu termasuk dari Abdullah yang 4. Al-Abadilah, Al-Arba'ah, Abdullah yang 4. Ada 4 Abdullah yang muda-muda, tapi fatwanya luar biasa banyak, kemudian ilmunya luas luar biasa, riwayatnya juga banyak. Riwayat hadisnya. Pertama Abdullah Ibnu Abbas ini, kedua Abdullah putra Umar sendiri, kemudian Abdullah bin Zubair bin Awam, kemudian Abdullah bin Amr ibn As. Ada 4 Abdullah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair bin Awam, Abdullah yang terakhir bin Amr ibn As. Ada 4 Abdullah. Kalau Abdullah bin Mas'ud, Ibn Mas'ud yang kita kenal Ibn Mas'ud itu, beliau umurnya sepuh, maka tidak masuk dalam 4 abadilah ini, tidak masuk dari 4 Abdullah. Maka Ibnu Abbas walaupun masih muda, di umur Umar ya, di Khalifah Umar, paling beliau umurnya belasan atau 20 tahun. Yang lain sudah umurnya 60 tahun, 50 tahun. Tentu yang lain kan menganggap ini kan anak bocah, anak kemarin sore kok masuk ke kita kan gitu ya. Tapi Umar enggak begitu. Umar memuliakan seseorang tidak berdasarkan umur, tapi berdasarkan kemampuan. Maka kemudian Umar memanggil begini, fada'ani yauman fada'ani dzata yaumin fa'adkhalani ma'ahum fama ra'aitu annahu da'ani yaumadin illa liyuriyahu. Maka kemudian saya dipanggil oleh Umar. Satu ketika begini, ada majelis ini majelisnya tadi itu majelis pertimbangan presidennya, musyawarahnya Umar itu, tempat Umar di mana minta pendapat kepada mereka. Maka suatu ketika mereka dikumpulkan, dipanggillah Ibnu Abbas, wahai Abdullah Ibnu Abbas ini masuk ke sini. Tapi Ibnu Abbas sadar, ini saya dipanggil ini tujuannya tiada lain untuk apa? Memberitahu mereka tentang kemampuan beliau itu sendiri. Kenapa beliau pantas untuk dimasukkan dalam majelis musyawarahnya. Kemudian Umar bertanya begini, ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Umar bertanya kepada majelis musyawarahnya, apa pendapat kalian mengenai surah An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath, surah Al-Fath atau An-Nasr. Apa pendapat kalian mengenai ayat idza jaa nasrullahi wal fath? Al-Fath, An-Nasr, disebut An-Nasr karena mengandung kata Nasr, pertolongan, dan juga Al-Fatah juga disebut Al-Fatah, ayat yang berisi Al-Fatah, penaklukan. Faqala ba'duhum, sebagian mereka berkata begini, ya, umirna nahmatullaha wa nastaghfiruhu idza nasrana wa fataha alaina. Wa sakata ba'duhum falam yaqul syai'an. Sebagian yang lain, sebagian dari mereka ada yang mengatakan, ya ini ayat wahai Umar, ya, sederhananya kita diperintahkan untuk memuji Allah. Kita diperintahkan untuk istighfar kepada Allah kalau kita ditolong dan kita yuftah alaina, ditaklukkan untuk kita sebuah negara atau daerah dan lain sebagainya. Sebagian yang lain dia nggak berpendapat gitu. Kemudian Umar berkata kepada Ibnu Abbas, faqala li,
Akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas, apakah begitu pendapat kamu wahai Ibnu Abbas? Ini kesempatan ini, anak muda dimasukkan dalam majelis musyawarah yang sepuh-sepuh, maka kemudian dikasih kesempatan. Ibnu Abbas, gimana pendapat kamu? Fakultulah, Ibnu Abbas mengatakan tidak begitu maksudnya. Kalau cuma maksudnya idza jaa nasrullahi wal fath, maksudnya adalah maksud biasa. Jika datang pertolongan Allah dan juga al-fathu penaklukannya, kemudian kamu melihat orang-orang itu masuk dalam afwajan, banyak sekali berbondong-bondong, kemudian disuruh istighfar dan tasbih, ya itu mah enggak usah sekelas para ulama yang sepuh. Anak kecil pun tahu begitu maksudnya kan ya. Kalau cuma artinya begitu ya arti umum gitu. Maka Ibnu Abbas mengatakan ya bukan begitu. Qultu, kata Ibnu Abbas, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini artinya adalah ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda bahwa Rasulullah sudah mendekati ajalnya. Masya Allah. A'lamahu lahu, Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau sudah datang pertolongan Allah, dan juga Allah bukakan banyak daerah untuk kamu. Kemudian kamu melihat banyak orang yang masuk Islam afwajan secara berbondong-bondong. Maka apa? Bertasbihlah kamu wahai Muhammad. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kemudian istighfar wahai Muhammad. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Ini tandanya ajal Rasulullah sudah dekat, kata Ibnu Abbas. Maka apa kata Umar? Ma'a'lau minha illa ma taqul rawahul Bukhari. Saya tidak tahu pendapat ini kecuali apa yang kamu katakan, wahai Ibnu Abbas. Kalau cuma maknanya, ya semua orang tahu. Orang Arab kok alim-alim kan bahasa Arab. Tapi Ibnu Abbas bisa menyingkap suatu makna yang tidak bisa dipaham orang lain. Kata Ibnu Abbas, surah Al-Fatah ini mengandung alamat tanda bahwa ajal Rasulullah SAW sudah dekat. Gitu. Maka kalau sudah Muhammad, apa yang diperintahkan ke kamu, misi yang dibawa kepada kamu, wahai Muhammad, mulai dari menyebarkan dakwah, kemudian mengajarkan Islam, mengajarkan ketauhidan dan lain sebagainya, dan itu sudah Allah bantu engkau, pertolongan Allah sudah ada, kemudian sudah dibukakan untuk kamu, wahai Muhammad, daerah yang lain yang luas, bahkan Fathu Mekkah, kemudian Fathu yang lain, maka sudah waktunya kamu Muhammad untuk istighfar, kemudian berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Sudah waktunya pensiun Muhammad, bahasanya begitu. Maka itu pesan ke kita ya, pesan ke kita. Kalau kita sudah bekerja luar biasa keras, sudah membangun perusahaan, membangun karir, sudah selesai, sudah dapat yang kita inginkan, sudah memiliki apa yang kita cita-citakan misalnya, sudah punya anak, semuanya sudah besar, maka sudah waktunya, sudah dekat ajal kita. Ini umur 50-60 nih, sudah waktunya kamu istighfar, waktunya untuk bertasbih kepada Allah, waktunya untuk mensucikan Allah. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Ngejar dunia terus begitu. Maka Rasulullah, walaupun Rasulullah tidak mengejar dunia ya, wahai Muhammad, sudah selesai dakwah kamu Muhammad. Sudah kamu tolong, sudah kami tolong kamu wahai Muhammad. Sudah kami bukakan semua daerah-daerah yang kau inginkan. Bahkan Mekah pun yang dulu musuh kamu, sekarang sudah bisa ditaklukkan. Waktunya ini sekarang Muhammad, waktunya kamu istighfar, bertasbih, waktunya kamu berzikir kepada Allah. Maka kita juga begitu. Sudah kita kerja lama sekali, berkarir panjang sekali, mengumpulkan uang banyak sekali. Kemudian kita sudah punya anak, kita besarkan, sudah masuk pendidikan, sudah waktunya kita. Waktunya apa? Istighfar kepada Allah, waktunya bertasbih, menyucikan Allah, waktunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah waktunya. Maka ada problem ini. Kemudian kalau ditanya, kenapa kok Nabi masih istighfar? Bukankah Nabi itu maksum? Bukankah Nabi itu lindungi dari maksiat? Maka ulama memberi jawaban banyak. Salah satunya begini, istighfarnya Nabi itu, kenapa kok Nabi disuruh istighfar?
Kan Nabi nggak pernah berdosa. Karena Nabi kan dilindungi, maksum. Nabi itu dibimbing oleh wahyu. Jadi ada yang membimbing Nabi. Kok disuruh istighfar? Maka jawabannya paling banyak dua yang paling bagus, yang paling kuat. Pertama, Rasul disuruh istighfar karena Nabi Muhammad SAW itu masuk dalam makomnya, makom muqarrabin. Maka ada kaidah yang terkenal sekali. Apa? Hasanatul abror, sayyiatul muqarrabin. Kebaikan bagi orang-orang yang biasa itu merupakan keburukan bagi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bagi orang yang biasa sudah sholat, kemudian ibadah, kemudian dia melakukan kegiatan sosial, itu baik. Bagi orang yang dekat kepada Allah itu masih kurang. Itu masih kurang, masih buruk itu. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad SAW dituntun oleh Allah untuk bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah tidak mampu. Rasulullah diberikan ma'rifah, ya, tahu kepada Allah luar biasa. Tapi Rasulullah tidak bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dengan Rasulullah ibadahnya luar biasa itu masih kurang sekali untuk bisa menyembah Allah sesuai dengan hakikat Allah, sesuai dengan derajat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan Rasulullah istighfar, kenapa? Rasulullah itu lebih memilih kebaikan yang kebaikannya itu kebaikan lebih rendah ketimbang kebaikan lebih tinggi. Karena begini, Rasulullah itu setiap harinya sibuk memikirkan kita umatnya, kemudian berdakwah, mengajarkan umat, kemudian beliau itu meninggalkan kenyamanan untuk beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah bersama Allah. Maka ketika Rasulullah itu pindah dari ibadah apa? Ibadah yang kepada Allah itu, yang horizontal itu, kepada yang vertikal ya. Yang vertikal kepada yang horizontal atau kebalik. Jadi ketika Rasulullah itu meninggalkan ibadah kepada Allah, yang langsung kepada Allah, mengenai ibadah kepada Allah, mulai berzikir, baca Quran, kemudian tafakkur kepada Allah, kepada ibadah mengajak umatnya, berdakwah kepada umatnya, ini dianggap sebagai penurunan nilai ibadah bagi Rasulullah. Walaupun itu baik, ya baik, tapi seharusnya Rasulullah itu bisa mengambil yang terbaik. Maka Rasulullah istighfar Rasulullah. Maka istighfarnya Rasulullah bukan karena maksiat, enggak. Istighfarnya Rasulullah bukan karena beliau tersesat, tidak. Tapi Rasulullah itu tidak bisa beribadah sesuai dengan derajat Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang bisa meliputi Allah, mengetahui hakikat Allah sesungguhnya dan bisa beribadah dengan ibadah yang hakikat sesungguhnya kecuali ya Allah sendiri yang tahu. Maka istighfar. Ada yang mengatakan yang kedua, Nabi itu meninggalkan ibadah yang lebih tinggi kepada ibadah yang lebih rendah. Dari ibadah langsung kepada Allah dengan beribadah untuk berdakwah kepada umatnya, maka beliau istighfar. Ada yang mengatakan istighfar adalah sekedar zikir untuk mendapatkan makomul mustaghfirin. Makomnya orang-orang yang istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai kembali kepada sini, maka kalau sudah selesai Muhammad, apa yang kami tugaskan kepada kamu, sudah kami bantu engkau, dan kemudian sudah kami bukakan daerah yang lain kepada engkau. Sudah waktunya kamu berzikir Muhammad, sudah waktunya kamu istighfar wahai Muhammad. Jangan lagi kamu urusi itu. Istighfarlah yang banyak, bertasbihlah yang banyak. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kalau Nabi Muhammad aja begitu, jamaah yang dimuliakan Allah, apalagi kita ya, yang setiap harinya mungkin lebih banyak urusan duniawinya, lebih banyak lupanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah selesai misi kita, sudah kita dapatkan yang kita inginkan, maka waktunya kita pindah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Problemnya memang kita keinginannya nggak pernah selesai. Nggak pernah selesai. Umur 30 pengen punya ini, 40 pengen punya itu, 60 pengen punya yang lain. Seolah-olah kita akan panjang umur selamanya. Seolah-olah kita tidak akan puas kalau kita nggak memiliki perusahaan yang besar sekali. Enggak.
Harusnya sadar diri. Kalau semuanya bisa didapatkan, sudah waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain, nah ini hadis lain dari Aisyah, beliau mengatakan begini, "Ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqul fiha subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli." Kata Aisyah, Rasulullah itu beliau tidak pernah sholat dalam sholatnya setelah turun ayat idza jaa nasrullah ini, an-nasr al-fath ini, kecuali Rasulullah itu kalau berzikir dalam rukuknya, dalam sujudnya, kecuali membaca apa? Subhanaka Rabbana, maha suci engkau, wahai Tuhan kami, wa bihamdika, dan juga segala puji bagi engkau, Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni saya. Maka yang biasanya kalau kita subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, oleh Rasulullah itu diganti di akhir hayatnya. Ketika turun surah Al-Fatih ini, maka Rasulullah mengganti menjadi istighfar. Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosa saya. Ya Allah engkau yang maha suci. Ya Allah engkau yang terpuji. Ya Allah ampuni saya ya Allah. Sejak turun ini. Wa fi riwayatin fi sahihain, dalam riwayat sahihain, anha an Aisyah ya. Karena Rasulullah SAW yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Rasulullah itu memperbanyak dalam rukuknya, dalam sujudnya. Apa? Zikir subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanaka maha suci engkau, Allahumma ya Allah rabbana Tuhan kami. Wa bihamdika dan segala puji bagi engkau, Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni kami, ampuni saya. Maka sebenarnya dalam ruku sujud itu, i'tidal ruku sujud, itu memang zikirnya banyak. Zikirnya banyak. Jadi kalau kita lihat di hadis-hadis, Rasulullah itu zikirnya bervariasi ya. Tapi di akhir-akhir Rasulullah itu malah zikirnya lebih banyak istighfar. Kenapa? Dipengaruhi oleh apa? Oleh surah An-Nasr, Al-Fatih ini. Al-Fatih. Kemudian dia ta'awwalul Quran. Beliau itu kenapa kok pindah kepada istighfar? Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, ya ta'awwalul Quran. Makna ya ta'awwalul Quran, kata Imam Nawawi, ya'malu ma umira bihi fil Quran fi qouli ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Yaitu adalah mengamalkan ayat Quran dalam surah Al-Fatih, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan sucikan bihamdi rabbika dengan pujian Tuhan kamu, wastaghfir, dan juga minta maaf, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejak itu Nabi istighfar terus, memohon maaf terus kepada Allah, mohon ampun terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah An-Nasr Al-Fatih ini ulama khilaf. Memang ulama ada yang mengatakan jumhur, ayat ini, surah ini turun ketika Rasulullah sedang Fathu Mekah atau Sulhul Hudaybiyah, Fathu Mekah ya, Fathu Mekah. Jadi turun di Fathu Mekah. Kemudian habis itu 3 tahun Rasulullah itu kemudian meninggal ya, atau 2 tahun 3 tahun. Pada Fathu Mekah itu 78 Hijriah. Setelah itu Rasulullah meninggal. 2 tahun terakhir, kalau ikut pendapat ini, Rasulullah istighfar terus, bertasbih dan istighfar. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula qabla an yamuta, Rasulullah itu memperbanyak membaca sebelum beliau meninggal apa? Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Qalat Aisyatu, qultu ya Rasulullah ma hadhil kalimatun lati araka ahdastaha taquluha? Qala ju'ilat liya alamatun fi ummati idza ra'aituha qultuha idza jaa nasrullahi wal fath ila akhir surah. Dalam riwayat Muslim, ini riwayat Muslim, Rasulullah itu memperbanyak membaca sebelum beliau meninggal apa? Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau Allahumma ya Allah, wa bihamdika, dan dengan pujian bagimu, astaghfiruka, saya mohon ampun, mohon maaf kepada engkau, wa atubu ilaik, dan saya bertaubat kembali kepada engkau. Kemudian Aisyah protes, ya Rasul,
Ma hadhil kalimat allati araka ahdastaha taquluha. Ya Rasul, apa ini kalimat apa yang kau baca? Yang kamu sering-sering baca ini. Kok jarang saya dengar, kata Aisyah. Maka Rasulullah mengatakan, ju'ilat li alamatun fi ummati. Dijadikan untuk saya, kata Rasulullah, tanda-tanda dari umatku. Kalau saya lihat tandanya, maka saya membaca itu. Tanda apa? Nanti disebutkan, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath, jika datang pertolongan Allah dan juga apa? Al-fathu, penaklukan, baik kota Mekah dan lain sebagainya. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin lahu kana sallallahu yukthiru min qawli subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Qalat qultu ya Rasulullah araka tukthiru min qawli subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqala akhbarani rabbi anni sa'ara alamatan fi ummati fa idza ra'aituha aktsartu min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dalam riwayat yang lain, Aisyah mengatakan, saya melihat Nabi itu memperbanyak membaca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Aisyah kemudian mengatakan, ya Rasul, saya kok melihat engkau memperbanyak subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka Rasulullah mengatakan, akhbaroni Rabbi. Tuhan ini, Tuhan saya, ya Allah memberitahu saya, sesungguhnya saya akan melihat tanda-tanda di umat saya. Kalau saya lihat, maka saya memperbanyak membaca tasbih dan istighfar itu. Apa tandanya? Idza jaa nasrullah, jika datang pertolongan Allah dan juga penaklukannya, dan kamu lihat, wahai Muhammad, banyak orang-orang yang masuk dalam Islam, dalam agama Allah secara berbondong-bondong, banyak luar biasa, maka bertasbihlah engkau, wahai Muhammad, dan juga istighfarlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kembali kepada kasus Hudaybiyah, ya, Sulhul Hudaybiyah, di mana Rasulullah itu satu ketika berniat untuk umroh, ya. Beliau ingin ke Mekah, kemudian pengen haji umroh, kemudian sahabat ikut semuanya. Ketika sampai ke Mekah, belum sampai ke Mekah, di luarnya, orang Quraisy mendengarkan Nabi Muhammad ingin ke Mekah. Maka orang Quraisy itu kemudian berkumpul semuanya nolak. Nabi Muhammad diboikot, tidak boleh masuk ke Mekah. Kemudian terjadi banyak sekali kejadian, tapi salah satunya luar biasa. Terjadi perdamaian, Sulhul Hudaybiyah, di daerah Hudaybiyah. Maka orang Quraisy, orang-orang musyrik itu, mereka memutus Suhail bin Amr untuk bernegosiasi dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian negosiasinya berjalan tidak menguntungkan orang Muslim. Kenapa? Perjanjiannya yang paling tidak menguntungkan, bahwa gencatan senjata dilakukan 10 tahun, tidak ada perang. Kemudian, kalau ada orang Quraisy yang masuk ke Madinah untuk Islam, maka harus ditolak, dikembalikan ke Mekah lagi. Tapi kalau ada orang Madinah, orang-orang Muslim, pengen bergabung ke orang Quraisy, itu tidak ditolak gitu ya. Ini kan perjanjian yang tidak seimbang aslinya. Kalau ada orang yang musyrik ingin masuk Islam, tidak boleh, dilarang, harus dikembalikan. Tapi kalau ada orang Muslim yang ingin murtad masuk ke orang musyrik, itu dibolehkan, diterima. Maka perjanjian ini sampai Umar pun, karena dianggap tidak adil, Umar itu kemudian protes ke Nabi, ya Rasul, bukankah engkau ini Nabi yang benar? Ya, Nabi yang hak. Bukankah kita ini berjuang dalam perjuangan yang benar? Ya, perjuangan yang benar. Bukankah mereka itu orang kafir, ya Rasulullah, yang mereka itu kelak akan di neraka? Iya, benar. Kenapa ya Rasul engkau menerima perjanjian itu? Maka Nabi Muhammad mengatakan itu sudah dari wahyu. Allah mengatakan begitu, memberikan wahyu untuk menerimanya. Pada akhirnya, ya, orang-orang itu banyak dari orang Quraisy yang datang ke Madinah untuk bergabung dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah menolak. Salah satu yang datang, yang unik ini, anaknya negosiatornya, anaknya Suhail bin Amr tadi, Abu Jandal namanya. Abu Jandal, dia ini anaknya orang Quraisy yang negosiasi kepada Nabi, yang dia kemudian perjanjiannya itu menekan luar biasa, yang kemudian ingin bergabung ke Nabi, anaknya dia sendiri.
Nah, itu belum selesai negosiasinya, anaknya sudah masuk ke situ dan tangannya masih diborgol gitu ya, masih diikat. Kemudian ketika masuk ke sana, Suhail bin Amr, wahai Muhammad, perjanjiannya kan sudah begitu. Kalau ada yang dari musyrik datang, kamu harus tolak. Ini kembalikan anak saya. Maka Nabi Muhammad mengatakan, sudah, taat kita kepada perjanjian. Dikembalikan Abu Jandal ini. Kemudian Abu Jandal itu, dia kembali ke Mekah, kemudian kabur lagi. Ketemu lagi dengan orang ada namanya Abu Basir namanya. Berkumpullah dia ini. Dengan orang-orang yang dari orang Quraisy, mereka ingin masuk Islam tapi tidak terima di Madinah karena perjanjian. Nabi sangat memuliakan perjanjian. Lah mereka ini kemudian berkumpul, berkomunitas, kemudian mereka itu bergerilya, kemudian mereka itu ya menyerang orang-orang Quraisy yang berdagang. Jadi orang Quraisy kan kerjaannya kan mereka ya berdagang, pergi ke daerah Syam, kemudian balik lagi. Pergi ke daerah Persia, balik lagi. Mereka ini, kelompok ini malah mengkhawatirkan karena tidak diterima di Madinah, mereka membuat kelompok sendiri. Akhirnya mereka merampok orang-orang Quraisy yang datang. Belum genap 2 tahun, orang Quraisy jadi gak kuat. Wahai Muhammad, tolong batalkan perjanjiannya. Ini Abu Jandal dan Abu Basir ini ambil Muhammad masukkan ke Madinah. Ya, mereka ini merugikan kita, katanya gitu. Jadi mereka yang membuat perjanjian, mereka pula yang membatalkannya. Gara-gara apa? Ya gara-gara itu. Tadi banyak orang yang berkumpul, tidak terima Rasulullah di Madinah, mereka malah merugikan orang Quraisy dengan merampok mereka. Akhirnya dibatalkan perjanjiannya. Ketika 2 tahun itu, Nabi Muhammad melihat banyak orang yang masuk Islam luar biasa. Ketika perang berhenti, jamaah dimuliakan Allah, ingat ya, agama itu bisa diterima dengan logika, dengan akal. Ketika perang mulai berhenti dan orang sudah mulai membahas, kemudian mereka berdialog, berdiskusi tentang agama, kemudian mereka mulai bertanya-tanya mana yang benar, apakah Nabi Muhammad itu ataukah orang Quraisy? Siapa yang benar, apakah di Madinah ataukah orang-orang Mekah? Semuanya mengatakan yang benar Nabi Muhammad. Maka yang Islam luar biasa. Maka dikatakan Mesir itu, walaupun Mesir termasuk awal yang dikuasai orang Muslim, ya Mesir, daerah Mesir, itu termasuk awal sekali ditaklukkan. Cuma sampai berapa abad setelahnya, itu yang mayoritas masih Kristen Koptik. Artinya, ketika Muslim menguasai suatu daerah, tidak ada pemaksaan untuk masuk Islam, nggak ada. Mereka dibiarkan dengan agama mereka. Tapi kemudian dakwahnya melalui apa? Melalui diskusi, melalui dialog. Kemudian sampai Muslim menjadi 100% Islam. Ya, dikatakan begitu. Enggak 100%. Sampai mayoritas Islam, tinggal berapa Koptik itu. Gara-gara semuanya berkat dari dialog. Jadi tidak ada pemaksaan dalam beragama, la ikraha fid din. Maka ketika semuanya masuk Islam, sudah Allah tolong, Nabi Muhammad sudah waktunya untuk bahasa ininya ya, fokus kepada Allah, sudah waktunya untuk pensiun nih gitu ya, bahasa kitanya. Maka kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis yang lain. Hadis ini yang 2 ini yang terakhir. An Anas radhiyallahu anhu, innallaha ta'ala azza wa jalla taba'al wahya ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tuwfiya aktsara ma kana al-wahya muttafaqun alaihi. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Allah itu taba'al wahya. Allah itu menurunkan secara kontinu luar biasa banyak sekali wahyu. Sebelum beliau meninggal, Nabi Muhammad meninggal, sampai ketika meninggal, wahyu yang paling banyak datang turun pada Nabi sebelum meninggal. Artinya apa? Ketika dikumpulkan ya, atau kita persentase wahyu yang turun pada Nabi di akhir-akhir hayatnya ketimbang wahyu yang turun di awal-awal, itu lebih banyak, lebih masif di akhir hayat. Di awal-awal turun, kadang sebulan, kadang pernah 6 bulan nggak turun gitu, turun wahyu sedikit-sedikit gitu. Di akhir hayatnya Allah itu menurunkan wahyu secara kontinu, terus-menerus wahyu dilengkapkan. Sampai yang terakhir turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ada yang mengatakan ayat ini yang terakhir, ada yang mengatakan ayat yang lain. Ini wahyu paling banyak turun ketika Rasulullah itu di akhir hayat. Artinya apa? Artinya Rasulullah itu lebih banyak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala secara vertikal ke atas ya.
Jadi kita kalau sudah akhir hayat, harusnya kita ini lebih terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih sering ke situ, tidak terkoneksi dengan medsos ya. Pokoknya dengan Allah gitu. Ya walaupun medsos penting mah. Cuma ya di akhir hayat harusnya kita kepada Allah. Makanya ulama mengatakan begini, ini disebutkan dalam kitabnya Imam An-Nawawi yang lain. Kalau kalian ingin, idza aradta an tunaji rabbak, kalau kalian ingin berkata-kata dengan Allah, ya, kita ingin ngobrol dengan Allah, bermunajat dengan Allah, maka sholat. Dalam sholat itu kita berdoa, bermunajat, kita menyampaikan keluh kesah kita dalam sholat. Kemudian, idza aradta an yukallimaka rabbuk, kalau kalian ingin Allah ingin berkata-kata ke kita, maka baca Quran. Kita baca Quran itu, kita posisikan seolah Allah itu berkata sesuatu ke kita, memerintahkan, melarang, memberikan anjuran, kemudian makruhkan dan lain sebagainya. Maka di akhir hayat kita, kalau kita umurnya sudah 40, 50, 60 tahun, perbanyaklah hubungan kita dengan Allah. Sebagaimana Nabi itu konsistensinya atau kontinuitasnya hubungan dengan Allah di akhir hayatnya luar biasa masif, besar. Dalam hadis yang lain, ini hadis ditutup luar biasa, hadisnya dari Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi rawahu Muslim. Kelak akan dibangkitkan semua manusia, semua hamba ala ma mata alaihi atas kondisi apa dia meninggal. Ini naudzubillah Pak, ini bisa menjadi ancaman, bisa menjadi komplimen, bisa menjadi pujian. Akan dibangkitkan semua orang atas apa yang dia meninggal atau mati atasnya. Sampai Ibn Adlan ini ya, Ibn Adlan dalam sarahnya Dalil Falihin, sarahnya Riyadhus Shalihin mengatakan, sampai orang yang meninggal main seruling Pak, main alat musik, itu kelak akan dibangkitkan megang seruling juga katanya gitu. Nih bayangkan, kalau meninggalnya megang Quran kan luar biasa ya, dibangkitkan megang Quran kan gitu. Lagi sholat kan gitu. Naudzubillahnya, kalau kita naudzubillah meninggal sedang main kartu kan gitu. Naudzubillah lagi berjudi, dibangkitkannya malah masak kita bawa kartu kan gitu. Kalau ada orang yang meninggal kemudian meninggalnya naudzubillah sedang minum khamr, megang botol, dibangkitkan kelak di akhirat lagi megang botol begitu. Kan buruk luar biasa. Maka kata Rasulullah, kata Rasulullah, semua orang akan dibangkitkan sesuai dengan apa, kondisi apa dia meninggal. Kalau meninggalnya dalam keadaan baik, memegang yang baik, melakukan yang baik, dibangkitkan dalam keadaan yang baik. Dan kalau meninggalnya dalam keadaan yang buruk, dibangkitkan dalam keadaan yang buruk pula. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan semoga Allah membangkitkan kita dalam keadaan yang baik semuanya. Amin. Ini terakhir poinnya. Kalau semua orang meninggal, potensinya meninggal sama, ya, nggak yang muda, yang kecil, yang tua, kita ini pulang bisa aja meninggal lagi, bisa aja nanti malam meninggal, bisa aja minggu depan. Maka kita harus hati-hati nih, karena meninggal tidak ada yang tahu kapan dan di mananya, maka kita harus hati-hati. Takutnya kita meninggal dalam keadaan yang tidak baik, maka hati-hati. Kata Ibn Adlan, Syekh Ibn Adlan, beliau mengatakan, apalagi yang sudah umurnya umur yang sudah sepuh, pasti potensi meninggalnya lebih banyak Pak ya. Jadi kalau sudah umurnya sudah akhir senja, sudah akhir usia, maka harus senantiasa memperhatikan saya ngapain ini. Takutnya meninggal dalam keadaan yang tidak baik, naudzubillah, summa naudzubillah. Demikian mungkin disampaikan, kalau ada sharing atau tambahan pertanyaan disilahkan ya. Baik, untuk berhubungan dengan masalah tadi kan begini. Kalau kita ingin cukup, asli cukup itu kan dicukup-cukupkan ya. Kalau kita mengikuti terhadap hawa nafsu kita, seolah semuanya nggak ada yang cukup. Padahal itu sudah cukup kalau kita cukup-cukupkan. Tapi kalau mendesak luar biasa, kalau saya umurnya sudah 60, kalau saya nggak kerja kemudian anak nggak makan, istri nggak makan, tetap bekerja jauh lebih baik ketimbang beribadah. Ini artinya
Kalau misalnya kondisinya misalnya ya, ini sudah cukup nih, anak sudah besar, kemudian kita sudah bisa mengandalkan pendapatan yang lain, yang passive income misalnya, itu sudah lebih baik ibadah. Tapi kalau misalnya kondisinya, kalau saya nggak kerja, atas kondisi yang begini, kemudian nggak makan anak saya, atau kalau saya nggak makan, atau saya jadi minta-minta, itu jauh lebih utama bekerja. Artinya kondisional ya, kondisional. Maka memang anjurannya, ini kan bukan kewajiban. Jadi artinya umur berapapun, 60, itu bukan kewajiban untuk meninggalkan semua pekerjaan yang duniawi. Itu pasti hanya anjuran. Juga kondisinya kalau memang sudah mencukupi atau bisa kita cukup-cukupkan lah ya. Tapi kalau kondisi kayak tadi tentu lebih utama bekerja. Kenapa? Allah itu ya, kalau orang bekerja mencari nafkah itu kan wajib. Maka melakukan kewajiban jauh lebih utama ketimbang yang sunnah. Mencari nafkah wajib ya. Jadi kita mencari nafkah keluarga kita itu wajib. Kalau kita meninggalkan, dibiarkan mereka terlantar, maka itu berdosa kita. Maka kondisinya kalau bisa cukup atau kita bisa cukup-cukupkan, kemudian memang kondisi ekonomi keluarga sudah cukup lah gitu ya, bisa dicukup-cukupkan. Tapi kalau kayak tadi, insya Allah itu lebih utama bekerja. Dan kalau kita bekerja, dalam sebuah hadis ya, Rasulullah pernah melihat dengan sahabat ada orang yang bekerja luar biasa giatnya. Kemudian sahabat menyesalkan, lau kana hadza fi sabilillah, kata sahabat, ya Rasul, kalau seandainya tenaga orang ini diarahkan dalam sabilillah, jauh lebih baik ya Rasul, dibawa untuk berjihad. Ketimbang bekerja keras kayak gitu katanya. Ini kan semua duniawi. Maka Rasulullah apa jawabannya? Kata Rasulullah, kalau dia bekerja untuk mencari makan, untuk keluarganya, untuk orang tuanya, untuk anaknya, maka dia di jalan Allah. Dia fisabilillah. Tapi kalau dia mencari uang, mencari dunia untuk apa? Tafakhur, untuk berbangga-bangga, untuk banyak-banyakan uang, maka itu fisabilillah syaitan. Maka kalau kita kembali ke situ, lebih baik memang, kalau memang kita harus bekerja, nafkah tidak cukup, lebih baik bekerja. Karena itu wajib ya. Tapi kalau kita ingin mengikuti hawa nafsu, nggak akan ada cukupnya. Sampai kabur nggak cukup, kalau tidak kita cukup-cukupkan gitu ya. Tapi kalau sudah anak, sudah sukses, sudah besar, passive income-nya juga ada, rumah sudah ada, dan lain sebagainya, ya lebih berbanyaklah beribadah. Tapi ibadahnya itu bukan ibadah yang, nggak harus ibadah yang di masjid belum, enggak, bukan mahdoh, ibadah sosial juga iya. Maka kadang-kadang yang dianjurkan ketika di akhir, orang kalau sudah pensiun ya, di kantor ataupun ASN, kemudian mereka kadang-kadang bingung mau ngapain. Nah itu kesempatan kita untuk beribadah sosial, aktif di organisasi masyarakat misalnya, aktif membantu yang lain, aktif menjadi DKM misalnya, dan lain sebagainya. Itu termasuk dari sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ya. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan kajian kita. Semoga apa yang kita dengarkan, kita kaji pada hari ini bermanfaat. Semoga Allah senantiasa memberikan kita petunjuk hidayah, bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan, bisa mengamalkan apa yang kita baca, dan semoga Allah memberikan kita petunjuk hidayah agar menjadi orang-orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar menjadi orang-orang yang menerapkan sabda-sabdanya, agar menjadi orang yang menjadi ikut kepada hadis-hadisnya dengan Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memanjangkan umur kita, melancarkan urusan kita, dan semoga Allah menutup ajar kita dengan husnul khatimah, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan semoga Allah kelak membangkitkan kita dengan para anbiya wal mursalin wasyuhada wassalihin dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma la tada' lana illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaij dunya illa qadaita ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa afikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.